HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari belajar Weda Purwani Mandala Sukta pun pertama mantra yang pertama. Lantunkan puja-puji dari dalam hati, doa-doa suci untuk Sang Yang Widi. Pemirsa HiTV, Nabi Orti, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos, tayangan on the spot, berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali bersama saya Diah Parsya, kita awali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan berbagai tayangan menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Sawiku semesta pengendali Dharma yang maha kuasa, kami memuja Yang Widi. Sawiku abadi pengendaliannya yang maha marilah kita hayati puja-puji Yang Widi, pesan Weda suci menjadi cermin hati. Lantunkan puja-puji dari dalam hati, doa-doa suci untuk Sang Yang Widi. High schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. Rindu para siswa-siswi Hindu, high schooling namanya Sekolah Rumah Hindu Dharma. Hai Sobat High Schooling, kita jumpa lagi dalam High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Kali ini kita ada dalam program Tutur Sebelum Tidur dengan cerita 3 Orang Sok Pintar dari buku 99 Satwa Hinduni. Seperti apa ceritanya? Kita ikuti setelah yang satu ini. Kunjungi butik buku Hindu, altarnya Pustaka Dharma. Tersedia buku agama, adat, dan kebudayaan Hindu. Jalan Nangka Selatan 29A, Denpasar, Bali. Telepon 4747 Pustaka Dharma utama milik kita. Dalam tutur sebelum tidur kali ini kita sedang bersama Ika Ananda dan Trina. oke, jadi kita langsung aja mulai ceritanya. Nah, judul ceritanya ini adalah apa Trina? Tadi kan dia sudah bilang 3 orang sok pintar. benar, 3 orang sok pintar ya. Jadi ceritanya itu di sebuah desa kecil ada 4 orang bersahabat ya. Namanya, Kak? Oh, namanya itu ada Ranu, Sanu, Kalu, dan juga Lalu. Nah, 3 di antara mereka adalah orang-orang terpelajar, orang-orang yang bersekolah. Tapi 1 di antara mereka nggak sekolah, jadi dia tidak terpelajar. Namanya siapa? Coba tebak. Sanu, Kak? Salah. Kalau Trina? Oke, langsung aja ya. Namanya adalah Lalu. Nah, suatu hari keempat orang bersahabat ini pengen untuk jalan-jalan ke hutan, pengen explore gimana sih kehidupan di hutan itu. Sampai akhirnya si Sanu bilang gini ke temen-temennya, kita bertiga sih bisa aja hidup dan bertahan di hutan, tapi gimana dengan Lalu? Dia kan tidak terpelajar. Nah, tapi si Lalu tetap bersikeras untuk ingin ikut ke hutan gitu. Nah, sampai di hutan mereka berempat menemukan
tumpukan-tumpukan tulang. Tumpukan-tumpukan tulang ini mereka bertiga mikir-mikir nih, ini hewan apa ya? Sampai akhirnya mereka bertiga, si Ranu, Sanu, dan Kalu itu pengen menghidupkan tulang ini kembali. Karena mereka kan orang-orang terpelajar, mereka punya ilmu untuk menghidupkan binatang kembali dengan menyatukan tulang-tulang, kulit, otot, serta membacakan mantra. Jadi hewan itu bisa hidup lagi. Tapi selalu bilang gini ke teman-temannya, teman-teman, menurutku itu tulang singa deh. Tapi 3 orang terpelajar ini nggak percaya dengan kata-kata si Lalu, karena si Lalu ini dianggap bodoh sama mereka. Sampai akhirnya si Lalu tetap bersikeras bahwa itu adalah singa. Tapi mereka bertiga tetap nggak percaya. Akhirnya mereka bertiga nih, si Kalu, Ranu, sama Sanu ini menyatukan tulang-tulang, kulit, otot, dan juga dibacakan mantra. Nah, karena si Lalu ini sudah mengira bahwa ini adalah sudah mengira bahwa ini adalah tulang dari si singa, si Lalu itu udah naik kemana? Kemana kira-kira? Ke atas pohon. Selalu udah naik ke atas pohon. Nah, ketika si 3 orang sok pintar ini ingin menghidupkan hewan itu, mereka baca mantra sampai akhirnya singa itu hidup kembali, dan singa itu langsung menyergap siapa? Menyergap Sanu, Kalu, dan juga Ranu. 3 orang ini langsung disergap dan meninggal deh. Yang selamat akhirnya siapa? Lalu Kak. Ya, si Lalu karena dia udah bersembunyi di atas pohon. Gitu. Jadi teman-teman, Tika dan juga Trina, kita nggak boleh kayak si Ranu, Sanu, dan si Kalu. Mereka itu 3 orang sok pintar. Kita nggak boleh sok pintar dan menganggap bahwa orang lain lebih bodoh daripada kita. Gitu. Karena terkadang orang yang kita anggap lebih bodoh bisa jadi lebih pintar daripada kita. Benar nggak? Kayak siapa? Nah, teman-teman Sindu, itu dia cerita 3 orang sok pintar dari buku 99 Satwa Hindu nih. Semoga ceritanya bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Widi Kuspitarani, Tika Nanda, Rina. mohon pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Gasir, gerakan Rp10.000. Ini bukan soal nominal. Namun inilah kesempatan Anda untuk mengulurkan tangan, membantu mereka yang benar-benar memerlukan pertolongan. Gasir gerakan Rp10.000 khusus digagas untuk ikut berperan dalam kampanye penggalian dana dan mendukung program-program Wartam Institute yang dilaunching 8 Oktober 2022. Kepedulian Wartam pada pendidikan Hindu sudah menjadi visi misi majalah Wartam dan Santi Foundation dalam pendidikan, pencerdasan, dan pencerahan umat Hindu melalui penerbitan buku-buku literasi yang berkelanjutan. Dana yang terkumpul seluruhnya akan digunakan untuk menyokong kegiatan Warins di bidang kemanusiaan, kebudayaan, dan lingkungan, seperti penyaluran beasiswa bagi anak berprestasi namun kurang mampu, penyaluran buku untuk memperkaya perpustakaan sekolah dan peserangan, pendampingan mading dan majalah siswa, pencatatan museum rekor Hindu bagi tokoh biasa dengan prestasi gila, gerakan inovatif langsung aksi inspiratif, dan gagasan-gagasan Warins lainnya, termasuk kontes Rikandi Hindu Indonesia dan Olimpiade Hindu Indonesia. Kabar baiknya, kini Anda bisa mendukung kami untuk berperan dalam pencerahan umat Hindu lewat sumbangsi dana punya dengan mendonasikan hanya Rp10.000 saja ke celengan Warins Educare di butik buku Hindu Wartam Gedung 3 Denpasar, atau bisa transfer Rp10.000 ke rekening BTN 00098 0150076695. Mengapa kita bersandiwara? Film adalah salah satu bahasa ungkap di antara berbagai cara dan pola komunikasi agar pesan sampai kepada orang lain. Dan acting
adalah bagian terpenting di antara 3 lainnya, feeling, reading, dan acting, agar pesan sampai sesuai bobot yang kita inginkan pada saat dan tempat yang tepat. Seperti kali ini, sengaja kita suguhkan Sinemanik, maniknya sinema Hindu tentang terapan nilai tatwa, susila, dan acara dalam kemasan yang paling sederhana dan pesan yang paling bermakna. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Inilah petua sang dharma tentang kehidupan bersama. Harmonisnya warna yang beda, dasar keindahan seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda namun satu jua. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda namun satu jua. Ini wejangan Hindu Dharma tentang asal jiwa yang sama, inti ajaran tatwa. Hah? Nasi campur lagi? Kamu nih masih jadi anak milenial lama deh. Ambil burger kayak spaghetti atau yang lain. Kayak aku dong, anak zaman now. Lunch aja pakai spaghetti. Masa kamu nasi campur terus sih? Keren banget deh. Eits, ini soal rasa kakak, soal keyakinan. Semakin berbeda tuh semakin keren. Mas, hari gini aku masih ikutin kamu sih. Nggak cool banget. Sorry telat, lagi diskusi apa nih? Nasi campur. Oh, nasi campur. Emang ada yang salah dengan nasi campur? Malah hari ini nasi campur memberi teladan untuk kita. Putihnya nasi, merahnya daging, hijaunya sayur, kuningnya telur. Perpaduan warna yang menarik, bukan? Apalagi di antara campur sari sambal terasi. Seluruh hidangan bercerita tentang peran jejak kesadaran. Mereka setuju berbeda rasa, tapi tetap bertengkar rasa. Ini aja nasi goreng. Tapi uniknya nih, walaupun berbeda, mereka sepakat untuk bekerja sama. Wow, anak milenial lagi pada ngumpul-ngumpul nih. Apa sih? Oh, spaghetti, burger, nasi goreng, nasi campur. Justru karena mereka berbeda, mereka sepakat bekerja sama untuk memberikan sepiring kenikmatan lidah bagi sang pemuja rasa. Seperti teladan Bhinneka Tunggal Ika, beraneka Tapi tetap satu dalam piring Nusantara. dari Rumah Hindu Dharma Wartam, kita pun satu untuk harmoni Indonesia. Lebur dalam toleransi, lebur dalam tatwa masih. Lebur dalam toleransi, lebur dalam tatwa masih. Satyam Siwam dan Sundara, Satyam Siwam dan Sundara. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Cemeti Cerah 5 Menit bersama saya Niaga Dewa. Nah, kali ini saya tidak sendiri karena ditemani seorang kolumnis Wartam. Kita perkenalkan Bapak Agus Budiarnyana. Happy Orti Pak Agus. Becik-becik, astum Semangat selalu, Pak, kare, ya. semangat dan sehat. Apa nih kesibukan terakhir Pak? Tetap masih ngajar di kampus, masih menulis artikel, menulis buku, masih ngayah juga di pura. Oke, Bapak. Nah, sekarang kali ini dalam program Cemeti kita akan mengulas tentang Sasi Kesanga, Pak. Ya. Setelah Sasi Kulu kita akan melewati Sasi Kesanga. Sasi yang sangat identik dengan hari suci pergantian tahun Saka yang kita sebut dengan hari suci Nyepi. Nah, bagaimana sih pandangan Pak Agus tentang Sasi Kesanga ini? Mungkin dari pengalaman ke warige atau filosofinya yang penting pemirsa untuk ketahui. Langsung saja kita ulas setelah pariwara yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Pemirsa, kita masih di studio Wartam ditemani Pak Agus. Nah, Pak Agus, singkat cerita deh filosofi dari Sasi Kesanga ini, mungkin dari pengalaman Pak dan Warige
Kalau dari Warige ya, ini itu bulan ke-9 dalam kalender di Bali. Nah, kalau di Kaulu, menurut keyakinan kita, itu kan angin. Ya, angin dalam tradisi Bali disebut angin barat. Nah, cuaca tidak menentu. Kemudian karena cuaca tidak menentu, ada banyak penyakit yang muncul. Di Sasih Kesange, fenomena alam ini kemudian semakin menjadi-jadi. Kemudian hujan, angin, dan sebagainya. Dan identik sekali dengan sasih yang kotor. Kotor dalam artian bukan kotor secara jasmani. Dalam perhitungan kalender di Bali ada 12 sasih dalam 1 tahun, 1 awase. Nah, dalam setahun penuh itu kita sebagai manusia ini mengotori alam ini dengan beragam tindakan kita, beragam pekerjaan kita yang mengeluarkan emisi yang secara jasmani dan rohani skala dan skala itu ujung-ujungnya ini membuat kotor Buana Agung. Dari leteh, cemer, roge, reget itu secara rohani. Skalanya emisi itu ada dari kendaraan, asap knalpot, asap pabrik, asap rokok, dan sampah serta semua yang selama setahun kita produksi itu. Kemudian di bulan ke-9 inilah puncaknya. Nah, karena selama setahun kita kotori Buana Agung ini, maka patut kita bersihkan. Kalau diibaratkan seperti baju, sudah lama kita pakai, tentu ada debu yang menempel, ada kotoran yang menempel. Perlu baju ini dicuci gitu. Dan mencuci baju ini, membersihkan Buana Agung ini, itu dengan melaksanakan upacara Taur Kesange. Bapak, jadi ini yang mendasari kenapa Sasih Kesange ini menjadi momentum kita untuk merayakan hari suci Nyepi. Kan begitu, Iya, Pak? tahun baru Saka. Orang menyambut tahun baru kan dengan hura-hura. Tetapi kita di agama Hindu menyambut tahun baru itu dengan introspeksi diri dan membersihkan Buana Agung ini. Karena apa yang ada di Buana Agung ini akan terikat dengan Buana Alit. Kalau situasi kondisi alam ini rusak, maka kita, Buana Alit ini, tubuh kita juga akan terpengaruh gitu. Karena itu begitu upacara Taur Kesange ini dilakukan, di Sasih Kesange ya, kemudian setelah itu pengerupukan, masuk ke rumah masing-masing, melakukan mobu-bu dan sebagainya, melaksanakan upacara dan lain sebagainya, menyumil segala bentuk kekuatan negatif agar menjadi lebih seimbang. Besoknya Nyepi itu sudah kedas segitu. Kedas itu artinya bersih ya. Bayangkan, tidak bekerja, tidak bepergian, tidak bersenang-senang, tidak menyalakan api, berapa persen energi alam ini dihemat, atmosfer kita dicuci, maka itu disebut sasih kedas, sasih bersih di kedasenya. Itu cara kita menyambut tahun baru. Jadi ini seperti ibaratnya titik nol kita Ya. sebagai umat Hindu. Nah, terakhir Bapak, untuk menetralisir semua itu anasir-anasir negatif, roh-roh jahat pada saat H-1 begitu Pak ya, Ya. ibaratnya pada saat kita melakukan Taur Agung ini, bentuk-bentuk upacara atau ritualnya itu seperti apa sih Pak? Kalau sederhana dulu dari ya sederhana. dari di rumah ya, di rumah kita masing-masing itu kita membuat sanggah cucuk. Ada perbedaan sanggah Arde Chandra dengan sanggah cucuk. Kalau di sanggah cucuk itu untuk Buddha kala, kalau yang Arda Chandra itu untuk yang luhur, misalnya di penjor. Nah, Buta kala ini kan sering direpresentasikan sebagai makhluk yang seram. Buta ini unsur sebenarnya, kala ini waktu ada energi di sana yang kemudian kacau balau, yang kemudian hari kita netralisir itu agar seimbang, maka diperlukan banten atau ritual tadi. Nah, ada segehan satus-kutus namanya. Nah, itu terdiri dari nasi, garam, bawang, dan jahe. Jumlahnya 108, maka disebut satus kutus. Kemudian ada segehan cacah yang tangkihnya itu ada 5 buah. Kemudian masih juga sama, berisi nasi, garam, bawang, dan jahe, tetapi dengan canang di atasnya.
Kemudian ada segahan manca warna namanya. Ini sesuai dengan pengindar buana. Timur putih, barat kuning, kemudian selatan merah, utara hitam, di tengah itu bercampur menjadi pancawarna. Setelah ini dihaturkan kepada butakala yang kita akan menyumil itu, kita melakukan mebubu namanya di dalam tradisi pengerupukan kita ya di perumahan itu, dengan menyuarakan suara yang keras, kentongan dan lain sebagainya. Ya, kemudian api dan lain sebagainya. Kemudian kita kalau menyumil itu dia menetral, bukan mengusir ya. Kalau dihusir kemana? Diusir budakalanya kan gitu. Tapi kita menetralisir kekuatan ini agar seimbang. Kenapa disebut nyumil di tingkat perumahan dulu? Karena unsur positif negatif ini harus selalu ada dia. Tetapi ketika salah satunya mengungguli yang lain, itu tidak seimbang, maka perlu diseimbangkan begitu. Nah, proses pengerupukan di pekarangan ini dilakukan oleh seluruh umat Hindu di Bali. Hasilnya tentu akan memiliki pancaran vibrasi yang baik. Keseimbangan akan tetap terjaga. Kalau dari rumah dulu sudah melaksanakan keseimbangan itu, kemudian meluas ke lingkungan, meluas ke kecamatan, meluas ke kabupaten, dan meluas sampai satu pulau ini, maka betapa besarnya usaha umat Hindu untuk menyeimbangkan Buana Agung. Keharmonisan alam Ya, itu tepatnya. ya, kita tidak bisa menundukkan alam, kita mengharmoniskan, berusaha selaras lah. Jadi hal-hal ini yang kita lakukan biasanya Ya. dalam menyambut Hari Suci Nyepi, tepatnya momentum pengerupukan. Ya. Nah, ini yang paling identik pada saat Sasi Kesanga itu, Pak. Ya. Nah, terima kasih Pak Agus. Demikian pemirsa ITV Channel 3, program Cemeti Cerah 5 Menit bersama Pak Agus, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai, Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Sujatine ajaran sastra agama Hindu Dharma Mega Surat Pancasrada Anggen margi sareng sami melaksana Anggen titi mulati jagat kita Kaping sikida sang yang widiwasa Kaping kalih sang yang atma ring jiwatma Kaping telu Pemirsa ITV, demikian tadi telah kita dengar penggalan Sundari Nada, jalinan makna di balik nada, dan semoga dapat menginspirasi pendakian nurani kita bersama. Pemirsa, jangan lupa sukseskan kampanye Gasir gerakan Rp10.000 untuk mendukung program Museum Rekor Hindu dan Wartam Educare dengan menyumbangkan Rp10.000 saja ke rekening Wartam. BTN 0009801500076695. Saya Diah Patricia mewakili seluruh kru TV Channel 3 mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan dan terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Kaping sikida sang yang widiwasa Kaping kalih sang yang atma ring jiwatma Kaping telu neka lokta karma pala Kaping papat munar bawangan sangsara Kaping lima moksa tam jagat ditaya Niki wanta ajaran agama lama
HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.